mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Bersama saya Rio Maniahi Dan saya Rizky Fadriani. Marhaban ya Ramadan. It's been 13 days. Bener, hari ke 13. Tribuners. Alhamdulillah masih sehat ya. Bener bang, alhamdulillah sehat walafiat. Masih dikasih panjang Semangat umur. nih kita masih ya. Masih semangat ya, Tribuners di rumah juga kita harapkan masih semangat dan selalu produktif. Karena jangan sampai menjadikan puasa ini adalah hambatan kita untuk produktif gitu. Jadi harus selalu punya sesuatu yang seru gitu untuk dikerjakan. Mungkin yang baru juga nih. Yang baru, inovatif, produktif, kreatif. Itu dia. Pas nih kita bahas hari ini ya nih bang. Benar, karena kita akan membahas tentang gimana sih caranya puasa ini bisa meningkatkan kreativitasan kita. Misalnya kita akan memberikan contoh apa-apa aja sih kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mengasah kreativitasan kita di bulan Ramadan. Yang pertama ini untuk anak muda ya, untuk generasi milenial, generasi Z, siapapun lah, pemuda-pemuda, Tribuners di rumah, mau muda, mau tua, kalau memang pengen berkreativitas ini tidak ada batasan waktu, usia, nggak ada. Selama memang pengen produktif ada aja jalannya, asalkan niatnya baik. Bener gitu bang. Ya. Contohnya nih misalnya, temanya Colorful Ramadan. Ini dari namanya aja, temanya aja nih kayaknya seru ya. Seru ya, dan ini gitu. khususnya bisa dikategorikan untuk anak-anak. Nah, jadi buat orang tua bisa nih mengasah kemampuan anaknya untuk melakukan kegiatan yang lebih kreatif gitu, berfaedah gitu. Nah, jadi Colorful Ramadan ini bisa melibatkan anak-anak. Jadi ini semacam kegiatan mengumpulkan donasi untuk diserahkan kepada anak-anak panti asuhan dan melaksanakan berbuka bersama serta mengadakan beberapa lomba, misalnya lomba hafiz atau misalnya lomba mewarnai gitu. Jadi macam-macam nih. Jadi di sela-sela acara ada berbagai macam permainan anak-anak yang tidak membosankan gitu Ki. Jadi orang tuanya bisa mencari nih informasi kira-kira di RT RW mana ya, atau misalnya menggabungkan seluruh orang tua di tempat tinggal untuk mengadakan kegiatan donasi charity gitu. Seneng itu deh. berfaedah sekali ya bang. Dari kecil udah diajarkan untuk dermawan anak-anaknya. Untuk berbagi gitu ya kan. Lalu selanjutnya nih bang, mungkin tidak jauh berbeda dari Colorful Ramadan tadi ya bang. Ini ada mungkin namanya itu pesantren Ramadan. Atau kalau waktu kita masih kecil terkenalnya dengan pesantren kilat. Bener, itu dari zaman SD, SMP, SMA itu mungkin udah nggak asing lagi. Tapi mungkin ada perbedaan nih ya bang selama pandemi ini gitu ya bang. Iya benar. Mungkin itu ditiadakan. Tapi beruntunglah kalian ya Tribuners yang merasakan pesantren kilat gitu ya bang. Nah tadi kalau Colorful Ramadan itu diperuntukkan mungkin untuk anak-anak kecil gitu ya bang. Nah kalau pesantren Ramadan ini melibatkan siapa saja nih kayaknya nih bang. Dari anak-anak, remaja itu juga bisa mengikuti pesantren Ramadan ini. Dan ini melibatkan anak-anak desa nih ya. Kita sebagai kaula muda dapat membentuk dan bergabung dengan komunitas remaja masjid untuk mengadakan lomba bersama anak-anak. Lomba gimana tuh Ki? Nah misalnya nih bang ya, kita bisa melakukan lomba sholat, lomba wudhu, lomba mengaji, dan lomba azan. Agar anak-anak tertarik dan semangat nih mengikuti lomba, harus menyediakan hadiah yang menarik. Nah ini juga lombanya juga bisa sambil memberikan ilmu lagi tentang agama Islam gitu Ki. Benar, karena ini perlombaannya tidak jauh ya bang dari apa yang dilakukan nantinya setiap hari gitu. Benar, ini juga bisa kaderisasi remaja masjid terdekat. Nah benar, jadi ini kayaknya hidup lagi nih ya remaja masjidnya gitu ya, bisa dihidupkan lagi nih. Nah selanjutnya ini bisa dijadikan referensi, mungkin sudah sering sekali dilakukan. Jadi kalau kita mungkin ya yang belum pernah melakukan ini pasti sering melihat Ki
yaitu ada teman-teman kita yang bagi-bagi takjil. Oke. Paling saya tunggu sebenarnya. Ini kalau bagian baru atau dapat takjilnya ini? baru sudah hari ke-13 ini alhamdulillah udah bagi sekali. atau Dapat dong. dapat takjil. Alhamdulillah, terima kasih ya untuk teman-teman yang punya banyak sekali waktunya untuk berbagi, bersedekah, menjadi dermawan di bulan suci Ramadan ini dengan berbagi takjil Niki. Karena kegiatan ini hanya dapat ditemukan di bulan Ramadan kan? Karena takjil hanya ada di bulan Ramadan biasanya. Dan kalau bulan biasa bukan takjil deh, Bang. Cemilan. Cemilan. Gitu. Jadinya tester. Habis 9 ada gitu, Bang. 10. Biasanya bukan bagi-bagi ini, Ki, bukan bagi-bagi takjil, bagi-bagi tester jualan. Benar. Iya kan? Nah, kegiatan ini dapat dilakukan para pemuda ataupun komunitas untuk membuat takjil dan dibagikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Hal ini dilakukan untuk menabung pahala di bulan Ramadan dengan cara bersedekah. Jadi bisa kumpulkan donasi terus membeli atau mengumpulkan donasi terus membuat. Baru dibagikan. Gitu. Dan biasanya mungkin takjil ini sering dijumpai gitu kalau kita lagi di lampu merah. Iya, benar sekali. Atau misalnya memang ada beberapa kegiatan yang dilakukan memang di daerah tempat yang kita tahu nih memang area marginal kayak gitu, butuh istilahnya perhatian khusus kayak gitu, Ki. Dan biasanya kalau mau dapat takjil ya kalian nungguin lampu merah lama-lama aja. Iya, tapi puasa ya, jangan mau takjilnya aja, puasanya nggak mau. Jangan gitu. sampai. Jangan sampai. Lalu Bang, setelah bagi-bagi takjil nih, kegiatan kreatif lainnya adalah mungkin semacam pengajian. Jadi mungkin lebih generalnya adalah tausiah Ramadan gitu ya Bang. Benar. Jadi nih untuk ibu-ibu ataupun bapak-bapak dapat mengundang ustadz untuk mengisi tausiah saat Ramadan. Jadi dalam pengajian tuh kita bisa sambil mengundang ustadz juga, Bang. Benar. Mungkin kalau dulunya itu hanya ngaji doang gitu ya, Bang, kan untuk khatam Quran, tapi kali ini bisa berbeda nih. Kita bisa mengundang ustadz atau ustazah untuk menyampaikan tausiah selama bulan Ramadan. Nah, tausiah Ramadan dapat dilakukan 2 kali selama bulan Ramadan. Pertama, tausiah untuk ibu-ibu, dan kedua, tausiah untuk bapak-bapak. Oh, begitu. Benar. Dalam kegiatan ini kita sebagai kaula muda harus mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak untuk bergabung dan memeriahkan acara ini agar ibadah puasa yang dijalankan dapat bermanfaat. Iya, benar ya. Karena kan biasanya kan ibu-ibu dan bapak ini bisa turut aktif misalnya kayak bersih-bersih gang, bersih-bersih komplek itu diganti aja jadwalnya gitu. Jadi bersih-bersih kompleknya tuh bisa H-1 bulan Ramadan. Bener. Sisanya itu boleh diagendakan tadi 2 kali saja gitu, mengundang mungkin gitu ya, biasanya kan kalau area komplek, area perumahan itu kan biasanya ada surau atau ada masjid dekat kita, boleh di situ Ki pusat kegiatannya gitu. Tapi yang mengorganisir anak-anak mudanya. Jadi semuanya jadi dapat kesempatan yang sama. Bener, gitu. anak-anaknya dapat tadi ya, Bang. Bener. Orang tuanya juga dapat nih. Oke, ada lagi nggak ya? Ada dong. terakhir. Nah, ini adalah salah satu kegiatan kreatif yang menurut saya ini pahalanya luar biasa. Karena memang salah satu tugas dari kita sebagai umat muslim adalah memuliakan tempat ibadah kita, yaitu masjid kan. Jadi kita bisa mengadakan kegiatan yang bernama Masjid Bersih. Kegiatan ini semacam kegiatan untuk kita membersihkan area rumah ibadah ataupun masjid Ki. Apalagi ini kan di saat pandemi ini sangat penting untuk menjaga ruang ibadah kita agar tetap selalu higienis gitu Ki. Nah, jadi kita sebagai anak muda ya Tribuners harus melaksanakan kegiatan ini agar dapat mewujudkan masjid yang bersih, nyaman, serta mengedukasi masyarakat tentang membiasakan perilaku hidup sehat. Jadi hidup sehat itu nggak cuma di rumah, tapi pada saat kita ibadah juga kita pastikan tempat ibadah kita juga sehat sehingga kita lebih nyaman juga pada saat beribadah gitu Ki, dan semangat untuk melakukan ibadahnya jadi lebih berkali-kali lipat gitu. Kalau tempat ibadahnya bersih, nyaman, ya udah ibadahnya juga lancar jaya. Nah, tapi dalam melakukan kegiatan ini yang namanya kreativitasan itu kan juga membutuhkan konsentrasi yang maksimal kan agar acaranya ini berjalan dengan
baik gitu agar berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya, goals yang diharapkan juga tercapai gitu. Tapi namanya bekerja dengan tim, kita jangan sampai gontok-gontokan sehingga misalnya nih ada berdampak stres Bener, jadi jadinya. mengorbankan diri sendiri jangan sampai. Nah, lalu ada rasa tegang atau nyeri di persendian atau segala macam sekali mengunjungi dokter mau cek rupanya hipertensi. Ya Allah, Aduh, nauzubillah nauzubillah min zalik. Niatnya pengen mengadakan kegiatan yang kreatif malah jatuh sakit Jangan gitu. sampai nih ya, Tribuners. Nah, bicara tentang hipertensi ini kan sangat rentan sekali ya, Ki. Namanya juga kita ajak yang yang bekerja tidak di bulan Ramadan saja, itu namanya tekanan, yang namanya istilahnya target-target itu harus tetap dicapai ya. Dia tidak berubah gitu di bulan Ramadan gitu. Tapi kan beda kan, kita kalau dulu mungkin kalau lagi stres kita bisa makan. Iya benar. Atau kalau misalnya lagi ini kita bisa mencari hiburan-hiburan kayak gitu. Sedangkan di bulan Ramadan kan mungkin harus membatasi itu gitu. Ada nggak sih tips untuk penderita hipertensi agar tetap berpuasa lancar gitu, Ki? Ada dong, Bang. Ih, selalu ada deh, Kiki. Kalau Hebat beberapa deh. waktu lalu kita membahas tentang gitu, Mah. Bang. Tapi kali ini kita akan membahas bagaimana sih berpuasa untuk penderita hipertensi gitu kan. Nah, yang ada berapa tips nih kurang lebih? ini kurang lebih ada 4 nih, Bang. 4 Ada tips. 4 tips nih untuk kalian Tribuners yang ingin lebih enak berpuasanya meskipun menderita hipertensi gitu ya, Bang. Oke. Yang pertama, periksakan diri ke dokter, ini yang paling penting. Paling penting ya, kalau udah tahu punya penyakit tertentu itu jangan self diagnose gitu. Bener, jangan kenapa buka Google terus diketik kenapa pusing tiba-tiba. Iya. Lalu keluar itu ya, Bang, Iya. diagnosa yang mungkin tidak tepat untuk kalian Tribuners. Jadi lebih tepat memang harus mengunjungi dokter. Ini baik puasa ataupun bukan bulan Ramadan juga wajib. Nah, apalagi Lakukan khususnya sebenarnya. untuk penderita hipertensi. Kenapa, Ki, harus ke dokter? Nah, karena hal ini bertujuan untuk memantau kondisi tekanan darah yang dialami dan mendeteksi kemungkinan adanya komplikasi. Wah, Nah, itu karena benar. memang hipertensi ini juga salah satu pembuka ya masuknya penyakit-penyakit lain gitu. Jadi jangan sampai kita terlambat untuk mengetahui kondisi tubuh kita gitu. Dan pergilah ke ahli medis, ahli kesehatan, dokter. Kalau misalnya rumah sakit jauh, mungkin puskesmas terdekat untuk kembali mengecek keadaan tubuh kita. Benar sekali. Gitu. Jadi jangan, sekali lagi ya, Bang, jangan self diagnosa. Iya, jangan lengah. Benar. Selanjutnya, Ki. Lalu yang kedua, penuhi kebutuhan cairan tubuh nih ya Tribuners. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh saat berpuasa penting untuk dilakukan. Selain mencegah dehidrasi dan membantu metabolisme tubuh, kadar cairan yang cukup juga dapat mengontrol tekanan darah. Oh, benar. Harus punya kesadaran untuk banyak-banyak minum air putih. Air putih gitu ya Tribuners. Jangan air-air yang lain. Iya, atau air sirup, gitu. air manis. Tapi juga boleh mengkonsumsi mungkin kalau minum air putihnya kemarin kita sempat kan namanya kita kan harus berapa liter, 1 hari 2 liter gitu ya dalam takaran 8 gelas sehari. Jadi bisa dibagi 2 atau 4 pada saat berbuka. Bener. Atau setelah berbuka dan sampai istirahat, sisanya adalah sebelum sahur gitu atau pada saat sahur gitu. Jadi udah bisa dicukupkan gitu kebutuhan airnya, atau dengan buah-buahan yang memang punya kandungan air yang baik gitu. Dan kalau mau yang manis pun cari buah-buahan yang memang ada pemanis alaminya. Yes, benar sekali, Kiki. Selanjutnya, Ki. Tips yang ketiga, perbanyak konsumsi sayur dan buah. Ini berhubungan lagi nih ya, Bang. Selalu berhubungan. Benar, jadikan sayur dan buah sebagai menu kalian Tribuners saat sahur maupun berbuka puasa. Nah, hal ini karena sayuran dan buah-buahan mengandung kalium yang dapat mengurangi efek natrium atau garam pada tekanan darah. Nah, jadi dia menetralisir. Benar. Gitu. Justru menyehatkan nih kalau kita banyak makan sayur dan buah. Ini khususnya buat teman-teman yang mungkin ya punya anak masih usia kecil gitu kan, kadang-kadang memang agak susah nih mengkonsumsi sayur ini boleh dicoba, dikenalkan, mungkin olahannya boleh dipelajari agar terbiasa gitu. Bener. Makan sayur dan buah. Jadi anak-anak pun jadi tidak musuh gitu ya. Iya. Sayuran. Benar. Selanjutnya, Ki.
Nah, dan yang terakhir, yang keempat, batasi makanan yang tinggi garam. Biasa ada istilah ya, makan sayur tanpa garam, rasanya Aduh, hampa, hambar. hambar. Tapi kalau untuk penderita hipertensi sebaiknya Batasi. dibatasi. Nah, mengkonsumsi makanan yang kandungan garamnya tinggi, baik saat sahur maupun berbuka, tidak dianjurkan ya Tribuners bagi penderita hipertensi. Hal ini karena garam dapat memicu kenaikan tekanan darah secara cepat. Oleh karena itu, batasi jumlah asupan garam dalam makanan, setidaknya 2 gram per hari atau sekitar 1 sendok teh. 1 sendok teh itu dibagi-bagi kepada beberapa menu ya. Benar, bukan sekali tiap masak. menu. 1 sendok teh. Nggak 2 gram itu mah kalau ada 4 menu berarti 8 gram. Tinggal kitanya aja yang pintar-pintar ini ya memilah Bener, makanan-makanan apa yang memang cocok untuk kita makan kalau kita memang sudah didiagnosa menderita hipertensi. Dan Nah, kadang mungkin yang kecolongan itu Bang, kalau kita makan mungkin keripik kentang. iya Itu kan gorengan-gorengan pasti gitu. ada garamnya juga gitu. Tapi ya memang kan? ya makanya kalau misalnya untuk mengontrol boleh deh semuanya boleh diproduksi di rumah sendiri Benar. makanannya. Hindari untuk jajan di luar karena kita nggak pernah tahu apa yang orang apa yang orang jual gitu Campurkan gitu ya, campurkan Bang. di makanan yang kita pesan. Tapi kalau kita masak sendiri di rumah pasti akan lebih sehat. Gitu. Sama seperti Tribuners di rumah ini hipertensi jangan juga sampai melanda atau menyerang Tribuners di rumah karena terlalu banyak merasakan penasaran gitu Ki. Dipikirkan overthinking. Iya, bener. Jangan dong, karena saat ini kita akan masuk ke segmen Tanya Ustadz. Ustadz. Tetap di PPKM Berkah, puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Dengan kakak siapa namanya nih? Gina. Oke Kak Gina, udah bulan puasa nih Kak. Ada nggak yang mau kakak tanyakan seputar puasa nih Kak? Saya mau nanya, apakah memakai lipstik bisa membatalkan puasa? Oke, untuk jawaban lebih jelas, mari kita dengar jawaban dari Pak Ustadz ya Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners, kali ini ada pertanyaan yang masuk. Apakah boleh memakai lipstik saat berpuasa? Nah, ini biasanya bagi para kaum hawa ya, bagi para wanita memakai lipstik. Boleh tidak? Pada dasarnya memakai lipstik itu boleh. Ya, baik di bulan puasa maupun di luar bulan puasa. Hanya memakai lipstik yang normal saja. Pakai lipstik yang normal karena jika sesuatu yang berlebihan itu dilarang di dalam Islam. Nah, untuk itu memakai lipstik, penghias bibir ya, itu boleh sah saja tetapi yang normal ya. Karena di dalam Islam itu melarang umatnya untuk berlebihan, baik dalam berdandan maupun di dalam makan, minum, sesuatu hal yang berlebihan itu dilarang. Jadi kita berada di middle, di tengah-tengah saja, yang biasa sederhana. Justru wanita itu ya, wanita ya tampil apa adanya gitu. Tampil apa adanya, tidak terlalu berlebihan. Saya kira itu jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah bersama saya Rio Maniahi. Dan saya Rizky Fadriani. Marhaban ya Ramadan. Nah, semoga Tribuners di rumah tidak hipertensi ya tadi karena sudah berani menanyakan kegundahan hati dan rasa penasarannya, jadi tidak overthinking lagi. Benar, dan mungkin terjawabkan ya Bang pertanyaannya. Amin, semoga terjawabkan gitu. Sama juga dengan terjawabkan dengan menu kita sore hari ini tuh walaupun masih mengawang-awang, tapi kayaknya saya udah tahu deh mau makan apa hari ini. Nah, kalau Rizky malah agak ragu nih bisa dapet nih, tapi pengen nih. Pengen, kenapa tuh bisa pengen? Karena apa sih yang bikin ragu? Karena bukannya kalau di bulan Ramadan ini kayaknya mudah deh dapatkan takjil gitu Ki. Tapi takjil yang Rizky pengenin kali ini nih Bang, meskipun tradisional gitu ya kan, dan tidak asing lagi, tapi ini kayaknya agak-agak sulit nih untuk didapat.
diperhatikan. Kenapa? Karena ini tergantung mood mamangnya gitu. Oh, ini mamang-mamang Ada atau yang enggak. jual? Iya, ini mamang-mamang. Saya tebak ya, kalau mamang ini berarti keluar masuk komplek dong berarti ya. Iya, dan Rizky juga sampai saat ini belum tahu nih di mana ada mungkin outletnya atau emang tempat khusus jual jajanan ini. Rizky belum tahu nih di mana gitu. Headquarternya gitu ya. Jadi Kantor mungkin buat pusat. Tribuners yang tahu nih ya, Apa ada sih, Ki? jualan ini yang stay di satu tempat, mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Apa itu? Mungkin cluenya bunyinya kayak Itu pakai ambulans ya gitu. Oh, kayak bunyinya. Oh, putu bulu. Iya. Oh, ini emang sih. Kadang-kadang kalau putu bulu ini ya, lagi pengen dia nggak ada. Udah nggak ada. Udah kenyang, Ada dia Lewat. Itu datang. kayaknya Rizky lebih ke suara nyamuk kayaknya ya, Bang. Putu bulu ya bang. Biasanya dia gitu kan. Nanti ditutup tuh lubang bunyinya pakai kayak Pakai koran bambu. atau pakai bambu gitu. Set. Bener. Nanti keluar asapnya. Bener. Aduh, itu nikmat banget loh, Ki. Terus pengen hari ini gitu ya bang, tapi nggak tahu nih bakalan rezeki dapet atau enggak karena Nah. tergantung mood mamangnya tadi. Mau Bener. atau Nah, ini enggak. Tribuners yang tahu, bantu Kiki cari, boleh Bener. komen di bawah. Bisa komen Atau ya. kenal tetangganya yang jual. Karena biasanya kalau mamang ini tuh dia punya kayak memang headquarternya gitu, Ki. Memang kayak Yang dikumpulin ramean gitu ramean ya. kayak gitu. Oh, oke. Nah. Dan yang paling terkenalnya lagi nih ya bang, itu tuh ada pistolnya. Oh ya, biar dia bisa push itu kan, dorong di putu yang di dalam bambunya itu kan. Itu luar biasa sih. Itu tuh itulah barang yang memorable gitu ya. Kalau kita Iya. misalnya waktu kecil sering lihat mamang putu buluh itu lewat, itu Iya. pasti mamang pakai pistol. Iya, dan itu tuh ajaib ya, dari tepung-tepung kayak ketan gitu kali ya, atau tepung apalah, tepung beras deh kayaknya. Pokoknya itu tepung buat putu. Dipadatkan di dalam cetakan-cetakan dari bambu, Bambu. terus diletakin aja kayak di atas Bener, ditambah aluminium, gula merah. terus berapa menit kemudian udah jadi kue. Dan udah utuh gitu ya. Udah Bang. Padahal utuh. itu pecah-pecah awalnya. Luar biasa sih, salut deh. Nih, kalau abang ya hari ini bakal- Sama deh kayaknya, mungkin kalau misalnya belum dapat itu nanti saya bagilah takjilnya saya ya ke Kiki. Kalau saya pengennya putu piring. Lebih gampang carinya sih. sama berarti ya, tapi Sama prosesnya, cuma warnanya putih, Putih. dan agak lebih besar gitu deh kayaknya. ya, bentuknya apa? piring kecil gitu. Bentuknya ya, piring Bang. kecil gitu. Cuman sensasinya tetap beda, Bang. Emang beda sih, kalau yang didorong-dorong emang beda. Oke. Sama kalau putu piring tuh bisa diproduksi di rumah sendiri. Abang bisa buat putu piring. Orang rumah dong, mama Oke. dong. Ini mantep loh, Saya bener. bisanya memecahkan piring. Oh, jangan. Ngoleksi piring kalau saya, kalau bikin putu piringnya sih belum. Oh, oke. Dan itu ada sensasinya juga sih kan, kalau dia pakai kukus gitu kan. Bener, Bang. Dibungkus-bungkus dulu, terus nanti kalau dibuka baru dipindah-pindahin. Bener tuh itu ada juga. kayak kain khususnya kain gitu khususnya ya. gitu deh. Mungkin buat tribuners di rumah yang pada belum tahu nih putu piring apaan sih, putu bulu apa? Ya, boleh di search ya, nanti boleh dilihat, dan boleh mungkin kalau misalnya punya banyak waktu, ini salah satu juga kegiatan yang baik untuk mengisi kreativitasan Anda di bulan Ramadan, yaitu dengan membuat kudapan-kudapan atau takjil berbuka puasa Tradisional gitu ya, tradisional. Gitu. Mana tahu itu bisa jadi apa ya, usaha ke depannya ya kan? Jarang loh, masih susah gitu ya untuk menjumpai makanan ini. Nah, inilah hebatnya acara PPKM Berkah, karena kita memberikan banyak masukan-masukan positif gitu. Seperti yang akan diberikan oleh Ustadz Ustazah kali ini di tausiah dari Ustadz dan Ustazah dari IAIN Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, ini adalah Ustadz atau Ustazah yang ke-13 yang selalu hadir di PPKM Berkah, program spesial Ramadan Tribun Pontianak. Puasa-puasa kita mencari berkah bersama saya Rio Maniahi setiap pukul 5 sore bersama saya Rio Maniahi. Dan saya Rizky Padriani. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pertama, dalam kesempatan kali ini, mari kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh banyak karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat, baik nikmat itu kita sadari itu merupakan sebuah nikmat maupun tidak kita sadari bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Dan anugerah nikmat yang terbesar adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Nah, itu harus kita senantiasa syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, manusia agung yang diagungkan oleh Yang Maha Agung. Tiada lain dan tiada bukan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pelopor revolusi dunia yang membawa umat manusia ke arah yang lebih baik. Nah, oleh sebab itu, maka sebagai seorang hamba, seorang umatnya, maka kita haruslah menunjukkan kecintaan kita kepada beliau dengan senantiasa selalu bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tribuners sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di bulan Ramadan. Jamak umum kita ketahui bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana umat Islam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk melaksanakan sebuah kewajiban yang bernama puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Panggilan ini sungguh indah. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Seperti orang tua. Kalau orang tua memanggil anaknya, wahai anakku yang soleh. Anaknya senang apa tidak? Sangat senang. Karena dipanggil anak yang soleh. Wahai anakku yang pintar. Wah, anak senang sekali. Nah, Allah ini memanggil hambanya, memanggil umat manusia. Hai orang-orang yang beriman. Indah toh. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, kita merasa kita beriman, terpanggil oleh panggilan itu. Wah, senang. Yang memanggil adalah Rabbul Izzati, Sang Khalik, yang pencipta alam jagat ini, penguasa alam jagat. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah, dimulai dari panggilan yang begitu indah, kemudian disampaikan bahwa diwajibkan untuk berpuasa, dan puasa ini bukan hanya pada umat Islam, tetapi sebelum umat Nabi Muhammad mereka menjalankan ibadah puasa. Nabi Adam misalkan, Nabi Adam berpuasa yang biasa kita kenal dengan Ayyamul Bid, puasa di tengah-tengah bulan terang. Setiap bulan 13, 14, 15 di setiap bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya, itu adalah puasa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Daud puasanya hari ini puasa, besok tidak, hari ini puasa, besok tidak, selang-seling begitu. Nah, itu puasanya Nabi Daud gitu. Puasanya Nabi Zakaria apa? Puasa Nabi Zakaria dia puasa, tapi tidak bicara gitu. Tidak berbicara.
selama 3 hari puasa. Nah, puasanya umat Nabi Muhammad adalah puasa di bulan suci Ramadan. Nah, keistimewaan apa di dalam bulan suci Ramadan? Istimewanya apa? La'allakum tattaqun. La'alla dalam kaidah bahasa Arab adalah sebuah kata yang menunjukkan harapan, dan harapan itu akan terjadi. Pengharapan itu akan terjadi dan pasti terjadi. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi seseorang yang berpuasa akan membawa para shaimin dan shaimat, orang yang melakukan puasa tadi, untuk apa? Untuk bertakwa. Takwa itu apa? Takwa adalah takut kepada Allah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangan Allah. Takwa adalah posisi yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, puasa adalah jembatan, media, wasilah yang mengantarkan manusia untuk mencapai predikat al-muttaqin, orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, orang yang bertakwa akan meningkatkan kadar imannya kepada Allah. Orang yang berpuasa tentunya akan meningkatkan keimanan, kepercayaan, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Puasa ini ibadah yang berat. Puasa itu bukan hanya tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, tidak. Tetapi bagaimana puasa itu mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Mengendalikan hawa energi yang negatif, kemudian membawa pada energi positif. Itu makna puasa. Oleh sebab itu jangan heran jika banyak orang yang berpuasa justru bukan dia pikirannya lemah, tidak berdaya. Fisik bolehlah dikatakan fisiknya lemah, tetapi energi positif dari pikiran, ya, itu terus berkembang, kreatif, semakin cerdas dia. Kita melihat bagaimana cerdasnya umat muslim di saat mereka berpuasa. Bagaimana cerdasnya mereka membangun ukhuwah Islamiyah antar sesama warga muslim. Banyak cara tuh. Bagaimana menjalin silaturahmi sesama muslim. Bisa lewat datang ke rumah masing-masing. Door to door. Konvensional. Tapi menyambung ukhuwah yang lain, melakukan ukhuwah, menyambung silaturahmi dengan menggunakan media sosial, tetapi membawa pada hal yang positif, ya. Jadi menggunakan media sosial, bersilaturahmi kepada saudara-saudara dia yang tidak terhubung saat itu, misalkan lewat media Facebook atau Instagram gitu. Tidak, secara fisik tidak ketemu, tetapi lewat media sosial bisa, kreatif. Nah, kreativitas lagi apa? Misalkan mengeluarkan sedekah. Kita lihat di bulan suci Ramadan, banyak cara untuk melakukan sedekah. Ke panti asuhan, ke yatim piatu yang tidak tercover di panti asuhan, ke panti jompo, ke orang miskin. Wah, luar biasa. Kreatifnya membangun ide. Begitu juga media dakwah gitu, menyampaikan dakwah Islam. Banyak hal dilakukan dengan cara apa? Media cetak lewat koran. Media elektronik bisa lewat TV. Oh, bahkan sekarang YouTube luar biasa, termasuk di Tribun saat ini. Kita saksikan media Tribun menggunakan media YouTube misalkan. Melakukan dakwah Islamiyah. Wah, ini kreatif. Ternyata dengan berpuasa, ide kreatif itu muncul. Dalam hal ekonomi kita lihat. Bagaimana orang yang berpuasa menciptakan kreativitas ekonomi dan itu mengalir. Dan itu jamak dilakukan. Karena apa? Orang berpuasa itu ternyata pikiran kreatif itu tidak bisa dikekang. Jualan kue, jualan minuman, jualan pakaian dan lain sebagainya. Itu sah saja, boleh. Orang berpuasa boleh.
mencari kehidupan ekonomi boleh. Tapi jangan lupa, zakatnya ada. Jadi berpuasa, ekonominya meningkat, zakat jalan. Kehidupan sosial jalan. Wah, indah sekali di bulan suci Ramadan ini. Oleh sebab itu, di Ramadan kali ini, ayo, badan kita mungkin terasa lemah, tetapi semangat kita terus meningkat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun caranya, bagaimana metodenya, itu adalah wasilah saja. Yang tujuan akhir adalah pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, walafu minkum, semoga yang sedikit ini mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan untuk diri saya, keluarga, dan kepada kaum muslimin pada umumnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada bulan seagung ini, tiada bulan semulia ini, tiada bulan seberkah ini. Ramadan penuh berkah dan maghfirah. Marhaban ya Ramadan. Saya Dr. Harrison M. Kes, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat beserta istri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah.